Ini kelompok kami akan membahas mengenai sebuah kasus yang menyangkut dilema etik dalam suatu penelitian, terutama terkait apakah peneliti harus mengkomunikasikan hasil penelitian kepada subjek ketika hasil tersebut menunjukkan resiko penyakit tertentu. Kasus ini penting karena menyangkut hak subjek atas informasi kesehatan pribadi mereka serta tanggung jawab etis dari para peneliti. Kasus ini berawal dari sebuah penelitian yang membutuhkan sampel darah dalam jumlah besar dari para subjek. Sebelum proses pengambilan, sampel dimulai dilakukan prosedur PSP atau persetujuan sebelum pengambilan, di mana para subjek diberi informasi lengkap agar mereka bisa memutuskan secara bebas apakah mereka setuju untuk berpartisipasi. Salah satu poin penting dalam PSP ini adalah bahwa subjek setuju untuk tidak menerima informasi mengenai hasil atau analisis dari sampel darah mereka. Namun, setelah analisis dilakukan, peneliti menemukan bahwa subjek memiliki resiko penyakit yang dapat mengancam nyawa. Dalam dunia medis, penyakit ini bisa dicegah atau ditangani melalui terapi yang umum dilakukan. Peneliti sekarang menghadapi dilema, apakah harus menyampaikan informasi ini kepada subjek atau tetap mengikuti kesepakatan PSP yang menyatakan bahwa hasil penelitian tidak akan disampaikan kepada mereka. Nah, hal tersebut ini menjadi dilema bagi para peneliti. Di satu sisi, sesuai prosedur awal dan PSP yang telah disetujui oleh subjek, hasil penelitian tidak boleh dibagikan kepada mereka. Namun, di sisi lain, ada informasi yang sangat penting terkait kesehatan subjek yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka jika diperlukan. Jadi, peneliti dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, mengikuti aturan yang telah disepakati atau mengambil langkah untuk memberikan informasi demi keselamatan subjek. Sebagai peneliti, kami memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi kesehatan dan keselamatan subjek. Hal ini mencakup kewajiban untuk tidak menahan informasi penting yang mungkin mempengaruhi kesehatan mereka. Namun, di sisi lain, ada pula tanggung jawab untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat dalam para subjek, yaitu tidak memberikan hasil atau analisisnya. Sebagai salah satu solusi, kami menyarankan agar informasi terkait risiko penyakit ini dapat disampaikan secara pribadi dan hanya kepada subjek yang membutuhkan atau ingin mengetahuinya saja. Langkah ini bisa menjadi jalan tengah di mana penelitian tidak mematuhi persetujuan awal tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan subjek. Kami juga menyarankan agar peneliti berkonsultasi dengan komite etik untuk mempertimbangkan keputusan terbaik dalam kasus ini. Selanjutnya, bagaimana seorang peneliti harus berinteraksi dengan subjek penelitian dan mereka. Seorang peneliti harus mempublikasikan dengan jelas agar tidak terjadi kebingungan mengenai persetujuan yang diperlukan. Peran peneliti dalam etika pengambilan sampel yaitu peneliti memastikan agar setiap langkah penelitian yang dilakukan sesuai dengan etika. Sebelum pengambilan sampel darah, peneliti menyiapkan persetujuan sebelum pengambilan atau PSP agar subjek memahami dan memutuskan secara bebas. Dalam PSP dijelaskan bahwa hasil analisis darah tidak akan diberikan kepada subjek. Pentingnya publikasi dan komunikasi yang jelas. Peneliti harus mempublikasikan dan mengkomunikasikan prosedur dengan jelas kepada subjek dan tim untuk menghindari kebingungan terkait persetujuan yang diperlukan. Diskusi prosedur dengan tim dan komisi etika. Peneliti perlu berdiskusi dengan tim sebelum meminta saran kepada komite etik untuk memastikan semua aspek etis telah dipertimbangkan. Manfaat penelitian bagi individu dan masyarakat. Nah, penelitian ini harus diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan individu ke depannya. Walaupun PSP menyatakan untuk tidak akan dibagikan hasil dari penelitian, peneliti dapat mempertimbangkan apakah informasi risiko kesehatan bisa diberikan untuk membantu subjek mengambil langkah pencegahan ke depannya. Izin membuka rekam medis. Nah, peneliti dapat meminta izin untuk membuka rekam medis subjek. Sesuai regulasi, juga diperlukan untuk analisis tambahan, namun dengan persetujuan subjek.
Peneliti disarankan untuk berkonsultasi dengan komite etik terkait informasi yang mungkin disampaikan kepada subjek, memastikan semua tindakan etis dan sesuai dengan privasi. Of 1972, the Washington Star newspaper broke the story about the controversial Tuskegee Institute syphilis experiment. For 40 years, from 1932 until 1972, the U.S. Public Health Service, in partnership with Tuskegee, secretly studied the effects of untreated syphilis in African American men in Alabama. 600 black men, 399 with syphilis and 201 without the disease, were induced to participate in the experiment. Nearly all of them were poorly educated, impoverished sharecroppers. In exchange for participating, they were promised free medical exams, hot meals, and a burial stipend. The men with syphilis were not told they were infected and were not treated, even after penicillin was discovered to be an effective cure for the disease in the 1940s. Over the course of the experiment, 128 participants died of syphilis or syphilis-related complications. In 1972, when the paper exposed the details, the experiment was still ongoing. It incited public outrage over the unethical treatment of the participants, which led to the experiment's termination that November. The following year, the NAACP filed suit on behalf of the survivors. The federal government settled the lawsuit for $10 million. It also agreed to provide survivors and their infected family members with free medical services. Pertama, memberitahu hasil pribadi, di mana hanya memberitahu subjek yang berisiko tinggi. Tindakan yang harus diambil peneliti jika tes menunjukkan risiko tinggi yaitu memberitahukan hasilnya kepada subjek. Berikutnya ada peran komite etik penelitian. Perannya memberitahukan tentang panduan etika dan hak-hak peserta, terutama menjaga privasi dan keselamatan mereka. Berikutnya ada diskusi dengan rekan kerja. Peneliti harus berdiskusi dengan rekan atau kelompoknya sebelum berkonsultasi dengan komite. Selanjutnya, prinsip dasar etika dalam memastikan manfaat bagi subjek, meminimalkan risiko, dan mematuhi aturan perlindungan, keamanan, keramahan, dan rasa aman. Makanya, dengan mempertimbangkan prinsip dasar etika seperti otonomi, keadilan, dan kebaikan dalam penelitian, di mana prinsip etika penelitian ini menekankan pada kewajiban untuk melakukan kebaikan dan meminimalkan risiko atau kerugian bagi subjek sehingga dapat dicegah. Nah, pentingnya persetujuan subjek terkait penggunaan data hasil penelitian dan perlunya konfirmasi dari peneliti. Selanjutnya, orientasi pada manfaat dan risiko. Misalnya, jika risiko terhadap partisipan itu mengancam kesehatan atau kehidupan, maka peneliti itu harus memprioritaskan komunikasi hasil. Di sini, prioritasnya adalah melindungi kesehatan subjek. Makanya, pentingnya menyampaikan informasi dengan cepat kepada pihak terkait untuk memberikan jawaban yang lebih cepat. Terakhir, kita membuat nota kesepakatan baru atau PSB. Nah, peneliti dapat membuat nota kesepakatan baru atau PSB untuk memberikan pilihan kepada subjek apakah ingin mengetahui hasilnya atau tidak. Karena ini adalah hak subjek untuk mendapatkan hasil penelitian demi keselamatan mereka dan perlunya persetujuan dari komite etik. Nah, usulan ini memberikan pilihan kepada subjek apakah mereka ingin menerima hasil penelitian atau tidak untuk menghindari dampak psikologis yang berlebihan.